Kita semua pasti pernah ngerasain kan, frustasi sama layanan publik yang rasanya kok gitu-gitu aja. Nah, hari ini kita bakal lihat sebuah solusi yang unik banget dari Bulukumba Indonesia, sebuah ide brilian buat nyembuhin sistem yang terasa rusak. Pernah kepikiran nggak sih, semua ide bagus itu perginya kemana ya? Sering banget, ide-ide cemerlang itu seolah lenyap ketelan sama birokrasi. Nah, rasa gemas itulah yang jadi titik awal cerita kita kali ini. Dan rasa frustrasi ini tuh nyata banget, terutama di sektor kesehatan Bulukumba. Mereka tuh punya banyak banget ide kreatif, tapi ide-ide itu kayak nggak punya rumah buat tumbuh dan berkembang. Jadi, ini dia nih akar masalahnya. Ide buat ningkatin layanan kesehatan itu ada terus, tapi semuanya mencar kemana-mana. Nggak ada tempat buat nguji idenya, nggak ada sistem yang mendukung. Ya akhirnya, ide-ide brilian itu layu sebelum berkembang. Sayang banget. Dan karena nggak ada proses buat mendiagnosis masalah bareng-bareng, solusi yang muncul seringnya ya cuma di permukaan aja. Ibaratnya kayak nempelin plester di luka yang sebenarnya dalam. Susah buat diterapkan jangka panjang dan nggak benar-benar nyembuhin. Tapi kemudian muncullah sebuah titik terang. Ini dia, rubrik Sejahtera, singkatan dari Ruang Kolaborasi Inovasi Kesehatan. Ini bukan cuma sekedar nama atau logo loh, ini adalah janji, sebuah cara kerja yang sama sekali baru. Terus, gimana cara kerjanya? Nah, mereka pakai analogi yang menurut saya cerdas banget dan gampang dimengerti. Sebuah klinik khusus untuk inovasi. Eits, jangan bayangin ini ruang rapat biasa ya. Anggap aja ini sebuah inkubator, sebuah pusat yang secara resmi bahkan terhubung langsung ke anggaran Dinas Kesehatan. Tugasnya jelas, ngumpulin ide, mendiagnosis masalah di baliknya, dan ngerumusin solusi yang pas. Tujuan besarnya itu bukan cuma nyelesain satu atau dua masalah aja, tapi mau ngebangun sebuah ekosistem yang berkelanjutan. Sebuah sistem di mana inovasi itu bukan lagi kebetulan, tapi udah jadi bagian dari DNA layanan kesehatan yang efektif dan yang penting berakar pada kearifan lokal. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Gimana sih cara diagnosis ini bekerja? Ya, persis kayak di klinik beneran, ada proses yang terstruktur buat nanganin setiap pasien. Kalau di sini, artinya setiap tantangan kesehatan. Prosesnya logis banget. Pertama, identifikasi dulu masalah nyata yang ada di lapangan. Terus, nah ini bagian paling penting, mendiagnosis akar masalahnya itu bareng-bareng sebagai tim. Dari situ mereka rumusin solusinya, dan nggak berhenti di situ, mereka ngasih resep aksi yang jelas dan konkret. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep inti dari analogi klinik tadi. Hasil akhirnya itu bukan lagi cuma rekomendasi yang ngambang di atas kertas, tapi sebuah resep yang bisa langsung dijalankan, sangat nyata dan terukur. Tentu aja, ide sehebat apapun butuh tim yang hebat juga kan? Yuk kita kenalan sama siapa aja yang ada di balik proses ini, karena ini sama pentingnya dengan prosesnya itu sendiri. Coba perhatikan deh siapa aja yang diajak gabung. Ini bukan cuma urusan pemerintah doang. Mereka secara aktif ngelibatin komunitas kreatif, tokoh masyarakat, sampai akademisi. Ini namanya kolaborasi lintas sektor yang sesungguhnya. Dan disinilah semuanya jadi makin seru. Ini bukan tim medis biasa, siap-siap karena komposisi tim inovasi ini bakal mengubah cara kita mandang penyelesaian masalah kesehatan. Nah, ini dia resep rahasianya. Jelas ada tenaga medis, tapi mereka kerja bareng sama data scientist buat ngolah data. Ada creative designer buat bikin solusi yang gampang dipakai, dan ada community organizer buat mastiin solusinya diterima masyarakat. Ini bener-bener game changer. Dua logo ini aja udah kayak cerita visual yang lengkap. Di satu sisi, kita lihat struktur modern yang digerakkan data dan kolaborasi. Di sisi lain, ada kapal pinisi, simbol kearifan lokal Bulukumba. Ini perpaduan sempurna antara inovasi global dengan akar budaya yang kuat. Oke, jadi apa hasilnya? Kenapa ini semua penting? Mari kita lihat dampak akhirnya, perawatan yang lebih baik untuk komunitas yang lebih kuat. Perubahannya itu drastis banget. Coba kita bandingin. Dulu, kerjanya sendiri-sendiri, perisolasi. Sekarang, kolaborasi tim. Dulu upayanya terpecah-pecah, sekarang ada resep yang jelas. Dari ide yang hilang, jadi sebuah ekosistem yang emang merawat inovasi dari awal sampai akhir. Dan pada akhirnya semua jadi pemenang. Masyarakat, jelas, dapat layanan kesehatan yang lebih inovatif dan lebih pas sasaran. Dan para pahlawan kita di garis depan, para tenaga kesehatan, akhirnya dapat sistem yang benar-benar dukung mereka, dengerin masalah mereka, dan bantu nemuin solusi. Terus apa sih yang bikin ini benar-benar baru? Kuncinya adalah, ini bukan cuma program atau proyek sementara.
Ini adalah penyediaan ruang fisik dan sistem yang permanen. Ini udah jadi bagian formal dari cara kerja Dinas Kesehatan, sebuah komitmen jangka panjang untuk cara kerja yang lebih baik. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang menarik. Kita udah lihat gimana model ini bekerja untuk kesehatan di Bulukumba. Sekarang, coba deh kita bayangin bareng-bareng. Gimana kalau setiap masalah rumit yang kita hadapi, entah itu pendidikan, lingkungan, kemiskinan, punya klinik inovasinya sendiri. Potensinya luar biasa kan?